Salam Jemaat GBN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua karena kita masih beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas ruang dan waktu karena situasi dan keadaan saat ini. Namun, percayalah ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh, berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, bahkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan ungkapan syukur. Masuk gerbangnya. Dengan penuh pujian
Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu banyak kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Hari pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari buka hati kita untuk kita mengucap syukur. Dia Allah yang sangat baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami buka kami buat-Mu Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana
kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita buka nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Nats pembimbing kita terambil dari kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang mengawali rangkaian ibadah kita dan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak perkara yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita buka hati kita untuk mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengerti apa yang kita lakukan. Mari kita buka hati kita, berseru kepada Tuhan, mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu, sungguh-sungguh kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan. Sejauh timur Tuhan, Engkau membuang dosa kami. Pagi hari ini kami mengaku di hadapan Tuhan. Sejauh timur
Bapak Ibu Saudara terkasih, berserulah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apa yang sudah kita perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Allah kita Allah yang maha mengetahui. Jangan keraskan hati kita untuk kita tidak mengaku, karena Allah sudah mengetahuinya. Tapi yang Allah inginkan untuk kita jujur di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh Bapak Ibu mengaku di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau mendengar seruan anak-Mu Tuhan. Engkau melihat hati mereka yang sungguh-sungguh mau mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami perbuat Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mengakuinya. Ampuni kami kalau kami terkadang undur daripada-Mu, jauh daripada-Mu, kami lelah akan janji-janji-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni dosa perkataan kami, dosa pikiran kami, bahkan perbuatan kami yang melanggar Engkau Tuhan, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dosa orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang terdekat dengan kami Tuhan. Dosa orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami walaupun mereka belum mengetahuinya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sudah membuang dosa kami, Kau sudah menyucikan kami, mengampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Ini ungkapan kami Tuhan. Ini seruan kami Yesus, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaran Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaran Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, karena kita sudah diampuni, mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan yang terbaik karena tidak terukur kasih Tuhan kepada setiap kita. Dan saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Panjang dan lebarnya melebihi
kasih Tuhan sungguh besar selamanya buat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bermazmur bersama pada pagi hari ini. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-80 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama Bapak Ibu, dan saya akan membaca perikopnya di atas. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdosa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minuman air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kuambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya, biar mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, doa untuk keselamatan Israel dan untuk keselamatan kita juga. Bapak Ibu Saudara terkasih, saatnya kita masuk lebih dalam lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memberikan penyembahan yang terbaik, doa yang terbaik. Kami mau buka hati kami untukmu. Kami mau mengiringmu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami mau masuk dalam rencanamu Bapak. Mari Bapak Ibu, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Kami mau mengiringmu Tuhan, karena kekuatan kami Yesus ada di dalam Engkau Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami berikan kepada-Mu Yesus.
kita tinggikan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa pikiran kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau melihat akan setiap hati kami Yesus. Engkau melihat akan kerinduan kami yang sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Kau Allah yang hidup. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah penyembahan yang kami sangat sederhana ini Tuhan boleh menjadikan upah yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau menerima pujian penyembahan kami, doa penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami haus akan cinta-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Yesus yang menguatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami tertuju pada-Mu Yesus. Kami haus jamahan-Mu Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Jiwa kami haus. Jiwa kami rindu pada-Mu Yesus. Firman-Mu yang menguatkan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Jiwaku haus. Akan kasih-Mu,
Benar Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami nyanyikan pada pagi hari ini. Jiwa kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkaulah kekasih hati kami. Hanya Engkaulah yang kami puji, yang kami tinggikan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwasanya kami boleh melihat perbuatan tangan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Bapa yang baik, inilah hati kami yang kering, yang rindu akan Engkau. Siramilah tanah hati kami ini Tuhan, sehingga cinta-Mu semakin hari semakin bersemi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah hati kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tertuju akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau lagi hidup, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Bahkan tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46 dengan perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia berkata untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah mengikuti kehendak Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang percaya, bahkan orang yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dapat mengerti dengan mudah apa yang menjadi pikiran Allah, atau bisa mengerti apakah yang menjadi rencana Allah, apakah yang menjadi kehendak Allah atas hidup mereka. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak semua orang percaya dapat dengan mudah mengerti apa yang menjadi jalan pikiran Allah, apa yang menjadi rencana Allah, bahkan apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup mereka. Seringkali apa yang kita lakukan, bahkan kita menganggap
bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, seringkali kita menganggap bahwa itu adalah kehendak Allah. Namun ternyata seringkali kita salah. Mengapa? Karena seringkali apa yang kita pandang baik tidak selamanya itu merupakan kehendak Allah. Akan tetapi, apa yang kita pandang baik itu seringkali merupakan kehendak diri kita sendiri. Karena memang kecenderungan kita sebagai manusia, kita menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang enak. Karena apa yang menjadi kehendak kita sebagai seorang manusia, menginginkan sesuatu yang baik, menginginkan sesuatu yang indah, menginginkan sesuatu yang bagus-bagus, menginginkan segala sesuatu yang enak. Dan sering kali kita berpikir, ketika kita melakukan yang baik, itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Tuhan. Ini adalah persoalan yang sangat serius, permasalahan yang sangat serius yang harus kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Sebab banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita lebih sering mengikuti apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi kata hati kita sendiri. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus sungguh-sungguh mau belajar, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh bukti betapa sulitnya kita mengerti dan memahami pikiran Allah, di dalam Alkitab, ketika kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, mereka selama ini hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka hidup berdampingan dengan Yesus. Tetapi dalam perikop ini jelas, mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Pada saat itu dalam Matius 16 dikatakan bahwa Yesus memberitahukan pada pemberitahuan yang pertama kepada murid-muridnya, bahwasanya seorang anak manusia akan mengalami penderitaan. Seorang anak manusia harus melewati penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi salah seorang murid, yaitu Petrus, menarik Yesus dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau tidak akan mengalami itu Tuhan, sekali-kali engkau tidak akan pernah mengalami itu." Tetapi saat itu Yesus langsung mengatakan, "Enyahlah engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebagai contoh bukti yang nyata bahwasanya kita memikirkan bahwa ini yang terbaik. Memang betul apa yang dipikirkan oleh Petrus, bahwa ini yang terbaik. Tuhan, engkau sekali-kali tidak akan menimpa yang namanya penderitaan. Itu memang baik. Tetapi nyatanya itu bukan kehendak Allah, itu bukan pikiran Allah. Dan Yesus menegur Petrus, bahwasanya Petrus memikirkan apa yang ada di pikiran manusia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal memikirkan pun kita tidak bisa dengan mudah untuk bisa memahami, mengerti apa yang menjadi pikiran Allah. Bagaimana kita bisa melakukannya, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena dalam hal berpikir saja kita tidak mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu, maka sulit untuk kita dapat melakukannya. Ketika kita tidak mampu mengerti apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, secara otomatis kita juga tidak akan mampu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mampu, kita berpikir bahwa kita akan mampu melakukan kehendak Allah ketika kehendak Allah itu berbicara sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang
cepat, sesuatu yang instan, sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka kita dapat dengan mudah melakukannya. Tetapi betapa sulit dan betapa susahnya, bahkan kita mungkin berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Atau bahkan kita mungkin negosiasi dulu kepada Tuhan. Tuhan, janganlah dikerjakan, nantilah Tuhan. Ketika kita menghadapi, ketika kita harus melakukan kehendak Allah yang tidak mudah, atau kehendak Allah yang mungkin ketika menurut pandangan kita itu tidak enak untuk diri kita. Bahkan mungkin kita tidak lagi melakukan nego-nego, tidak lagi kita berpikir lama-lama, atau mungkin kita bahkan tidak mau melakukan kehendak Allah, karena itu adalah hal yang tidak enak, tidak menyenangkan hati kita. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita manusia menginginkan sesuatu yang enak-enak. Kita ingin melakukannya mudah, kita ingin melakukannya menyenangkan hati kita. Namun ketika berbicara kehendak Allah yang tidak menyenangkan hati kita tidak mau melakukannya, atau bahkan kita masih berpikir lama-lama, atau kita masih nego-nego dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca pada pagi hari berbicara bagaimana Yesus berada di Taman Getsemani. Kita tahu Yesus, ketika kita membaca perikop-perikop sebelumnya, Yesus setelah melakukan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, maka Yesus melanjutkan perjalanannya bersama dengan para muridnya. Dan Yesus memberitahukan untuk ketiga kalinya kepada muridnya bahwa Yesus akan mengalami yang namanya penderitaan. Bahwa Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bahwa Yesus harus mengalami kematian secara jasmani sebagai karya penggenapan Allah bagi dunia. Dan sementara kita melihat, kalau kita membaca di pasal yang ke-26 ini, sementara Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa penderitaannya sebentar lagi akan datang, bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan. Di sisi lain, tua-tua Yahudi merundingkan, merancangkan bagaimana untuk menangkap Yesus dengan berbagai tipu muslihat. Di sisi lain daripada itu, ada seorang perempuan yang sangat luar biasa datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Tetapi apa yang di kitab Matius tidak dijelaskan siapa murid itu. Tetapi di Injil lain, di Injil Lukas dan lain sebagainya, kita bisa lihat bahwa murid yang menegur adalah Yudas. Dia mengatakan kepada perempuan itu, pemborosan yang dilakukan oleh perempuan ini dengan mengurapi kaki Yesus. Lebih baik minyak itu dijual dan uangnya diberikan kepada fakir miskin. Tetapi Yesus berkata bahwa orang-orang miskin, anak-anak miskin ada padamu, tetapi aku sebentar lagi tidak akan ada. Yesus pun mengetahui bahwa bagaimana, dari sini kita melihat bahwa sang Yudas adalah muridnya yang akan menjualnya. Betapa liciknya hati Yudas. Bapak, Ibu, saudara dan Tuhan Yesus. Dan saat penderitaan itu tiba, saat penderitaan Yesus tiba, maka para murid akan mengalami kegoncangan iman. Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus mengatakan, tidak akan aku menyangkal engkau. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang menjadi bagian dari perjalanan Yesus. Bahwasanya para murid, ketika Yesus sudah memberitahukan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, para murid pun tidak memahami dengan jelas peristiwa apa
yang nantinya akan menggoncangkan iman mereka. Hingga pada akhirnya Yesus bersama dengan para muridnya melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di Taman Getsemani. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca di ayat ke-36 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk duduk sementara Yesus pergi agak jauh dan Yesus berdoa. Dalam situasi dan kondisi yang dihadapi, Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk duduk, untuk tinggal duduk sementara Yesus pergi. Di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di ayat yang ke-37 bagian akhir dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ketika Yesus harus mengalami namanya penderitaan, ketika Yesus harus minum cawan yang harus dia minum, dia merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Dia mengalami kegentaran yang sangat luar biasa. Sedih yang di sini bukan berarti dia takut, bukan. Tapi sedih di sini dia mengalami kesedihan, dia mengalami kesusahan. Mengapa dia harus sedih? Mengapa dia harus mengalami kesusahan? Karena saat itu ia sedang dihanyati oleh muridnya, yaitu Yudas. Saat itu dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan dia akan disangkal oleh Petrus. Bahkan dia akan ditolak oleh orang-orang Yahudi dan akan terpisah dari Allah. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia harus mengalami murka Allah atas dosa kita. Seharusnya kita yang disalibkan, tetapi Yesus yang harus menerima itu. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia harus mengalami murka Allah. Dia mengalami pengkhianatan. Dia mengalami ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia disangkal oleh Petrus. Bahkan dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Betapa penderitaan Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa. Maka dikatakan ia sangat sedih dan gentar. Gentar di sini bukan berarti dia takut terhadap kematian yang nanti dia akan alami. Bukan dia takut untuk mengalami penderitaan, bukan. Tetapi dia gentar karena dia harus berhadapan dengan murka Allah. Dia gentar karena dia harus menghadapi murka Allah yang akan menimpanya pada saat dia harus menanggung hukuman dosa umat manusia. Ingat Bapak Ibu, Yesus tidak takut terhadap kematian ataupun penderitaan. Tapi dia takut, dia gentar akan murka Allah yang harus dia terima, yang harus dia tanggung, bukan karena apa yang dia perbuat. Itu pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Yesus. Ketika kita membaca ayat selanjutnya di ayat yang ke-38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus dari sisi manusia, dia merasakan pergumulan yang begitu hebat. Dia mengatakan dia sangat sedih dan mau mati rasanya. Seakan-akan dia tidak sanggup lagi harus mengalami hal ini. Dia harus mengalami murka Allah, dia tidak sanggup. Bahkan dikatakan bahwa tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sebagai seorang manusia, Yesus membutuhkan dukungan. Yesus membutuhkan dukungan, membutuhkan support dari para muridnya. Sama seperti halnya dengan kita Bapak Ibu. Seringkali ketika kita banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kita,
pergumulan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Kadang kita mengatakan, aku gak sanggup lagi Tuhan. Aku udah rasanya mau mati aja Tuhan. Lebih baik aku mati supaya aku gak menanggung lagi penderitaan yang aku harus alami. Karena aku gak sanggup lagi Tuhan. Dari sisi kita terkadang kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, sebagai seorang manusia kita juga membutuhkan dukungan. Ketika tidak ada dukungan, kita akan kembali merasakan ciut. Kita akan kembali merasakan kesesakan yang sangat luar biasa. Untuk itu kita membutuhkan, paling tidak kita membutuhkan dukungan dari orang tua kita. Kita membutuhkan dukungan dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak kita, dari sahabat kita. Tapi apa yang terjadi? Akankah Yesus mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari para muridnya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau merenungkan apa yang Yesus lakukan ketika Yesus dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, yang seperti rasanya dia mau mati rasanya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan? Akankah dia bersantai-santai? Apakah dia berpangku tangan? Apakah dia jalan-jalan? Tidak Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus berdoa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia mengajarkan kepada kita, ketika kita mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, dunia mengajarkan kepada kita untuk melupakan masalah tersebut. Bagaimana caranya melupakan masalah tersebut? Dunia menawarkan solusi yang sangat luar biasa. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan yang hebat dalam kehidupan kita lari ke hal-hal di luar Tuhan. Mungkin kita lari ke diskotik, mungkin kita lari ke minum-minuman keras, mungkin kita lari pada narkoba, atau mungkin kita jalan-jalan merefreshkan pikiran ke sana kemari, atau kita mungkin ada sebagian dari kita yang terlalu banyak permasalahan yang aku hadapi, aku mau makan banyak kuliner ke sana kemari, dengan begitu masalah akan selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hanya sejenak menghilangkan permasalahan yang kita hadapi. Namun setelah itu permasalahan akan semakin runyam. Permasalahan yang akan kita hadapi semakin rumit dan akan semakin menambah permasalahan yang kita hadapi. Tetapi Yesus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kita. Ketika dia menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, pergumulan yang hebat, dia datang kepada Bapaknya. Dia berdoa. Banyak orang berpikir bahwa doa adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa doa adalah kerjanya orang-orang yang nganggur, orang-orang yang gak punya kerjaan. Atau mungkin doa itu adalah kerjaannya orang-orang tua yang udah lagi gak punya pekerjaan, yang udah lagi gak punya kekuatan. Atau bahkan doa bagi sebagian orang hanya untuk mengisi waktu kosong. Tapi seringkali kenyataannya waktu kosong pun kita tidak pernah menggunakan waktu kita untuk berdoa. Waktu kita menganggur, tidak ada kerjaan pun, waktu kita bersantai-santai, pada kenyataannya juga kita tidak menggunakan waktu kita untuk berdoa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat 3 kali Yesus berdoa. Yang pertama, dia berdoa agak jauh. Di dalam doanya di ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit
lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam penundukannya kepada Allah, Yesus masih memohon agar cawan ini tidak diminumnya. Dikatakan kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia masih memohon kepada Bapak-bapak, kalau bisa cawan ini aku nggak perlu aku minum, nggak usah aku minum. Dia masih memohon kepada Bapaknya untuk tidak meminum cawan. Itu doa Yesus yang pertama kali. Akhirnya Yesus setelah berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya, melihat apa yang terjadi. Murid-muridnya tidur. Murid-muridnya tidak berjaga-jaga. Murid-muridnya tidak berdoa. Maka Yesus berbicara kepada Petrus di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-40, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Yesus bertanya kepada Petrus, "Nggak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Di ayat yang ke-42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yesus menyadari bahwa tidak mungkin lagi menghindar dari cawan yang harus diminumnya. Dan kita melihat dari isi doa Tuhan Yesus siap melaksanakan kehendak Bapaknya. Yesus menyadari bahwa tidak mungkin lagi bagi dia untuk menghindar, untuk tidak meminum cawan yang harusnya dia minum. Dikatakan di ayat yang ke-42, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu," nggak mungkin ini kecuali aku meminumnya. Hanya itu satu-satunya jalan yang harus dilewati, yang ditempuh untuk menghilangkan cawan ini. Cawan itu murka Allah. Murka Allah tidak akan lalu kecuali Yesus melakukan kehendak Bapaknya, kecuali Yesus melakukan kehendak Bapaknya, kecuali Yesus meminumnya. Sangat jelas Yesus menyadari bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada yang bisa dilakukan selain dia meminumnya, selain dia melakukannya. Dan dia mengatakan di dalam doanya, dia siap melakukan kehendak Bapaknya. Maka Yesus kembali kepada muridnya. Apa yang didapati? Yesus kembali mendapati murid-muridnya tertidur. Tetapi Yesus tidak lagi membangunkan para murid. Ia membiarkan mereka tidur dan kembali berdoa untuk yang ketiga kalinya. Doa yang ketiga kalinya dicatat. Yesus di ayat yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Mengucapkan doa yang sama, bahwasanya cawan itu tidak mungkin berlalu. Cawan itu satu-satunya berlalu hanya dengan Yesus meminumnya. Yesus siap melaksanakan kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya, kehendak Tuhan yang secara kasat mata manusia itu adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Tetapi Yesus siap melaksanakan kehendak Bapaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani bukan sedang bernegosiasi dengan Allah, bukan bernegosiasi dengan Bapaknya seperti yang dilakukan oleh Abraham
pada waktu lalu ketika kita ingat perihal Abraham bernegosiasi ketika Allah akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham mengatakan, Tuhan, kalau ada 30 maka janganlah di bumi hanguskan. Kalaupun ada 20, 10 hingga 5 orang yang benar di hadapan Tuhan, janganlah di bumi hanguskan. Tetapi nyatanya tidak ada. Dan Sodom dan Gomora pun dia hanguskan. Tidak, Yesus tidak seperti dalam kondisi Abraham yang bernegosiasi dengan Tuhan untuk menghindari cawan, tidak. Tetapi Yesus menegaskan bahwa dia berserah penuh kepada Allah. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Bapaknya. Yesus tahu apa yang dilakukannya, yaitu menderita dan mati di atas kayu salib. Kita tahu bahwa itu bukanlah kepentingan dari Yesus, bukanlah kepentingan Yesus, bukanlah kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu semata-mata bukan karena kepentingannya sendiri, tetapi yang dia lakukan adalah untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus melepaskan segala keinginannya, menggantungkan segala keinginannya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Secara manusia, dia tidak sanggup. Tapi apa yang dikerjakan Yesus? Yesus menanggalkan segala keinginannya dan menggantikannya dengan keinginan Bapaknya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, maukah kita melepas ambisi dan keinginan pribadi kita agar keselamatan yang kita peroleh, keselamatan daripada Tuhan, juga dialami oleh orang lain? Maukah kita melepaskan segala keinginan pribadi kita? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah bagi kita untuk taat, apalagi jika kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang dialami oleh Yesus. Memang tidak mudah untuk kita menjadi pribadi yang taat. Tetapi, mampukah manusia taat pada Allah dalam situasi yang genting, yang menakutkan, bahkan menyangkut hidup matinya sendiri? Mampukah manusia untuk taat melakukan kehendak Bapaknya dalam situasi dan kondisi yang sangat genting, dalam situasi dan kondisi yang menakutkan? Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan doa dan penyerahan diri kepada Allah yang akan memampukan seseorang untuk taat kepada kehendak Bapaknya. Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sulit, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan penderitaan, doa dan penyerahan kepada Allah akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita untuk taat di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin bagi kita untuk taat. Doa dan penyerahan diri kita kepada Allah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar situasi dan kondisi yang saat ini kita alami. Secara pribadi kita mengalami pergumulan yang begitu hebat. Secara pribadi kita mengalami mungkin dalam masalah keuangan, ekonomi keluarga, kita mungkin mengalami permasalahan dalam keluarga, studi, pekerjaan. Bahkan ditambah lagi dengan situasi dan kondisi bangsa dan negara kita saat ini yang melanda wabah COVID-19. Kita mengalami yang namanya penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan tetap setia di dalam doa kita. Saya mau mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kata-kata dari seorang misionaris
yang bernama David Livingstone. Dikatakan bahwa saya lebih suka berada di jantung benua Afrika oleh karena kehendak Allah daripada berada di atas tata Inggris namun di luar kehendaknya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, bahwasanya kami melihat melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Seringkali permasalahan bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Seringkali kami mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, yang seringkali kami merasa tidak sanggup lagi Tuhan Yesus. Tetapi firman-Mu pada hari ini mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk datang kepada Engkau melalui doa kami, bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kami tahu Tuhan, sehingga di dalam itu kami mampu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Seringkali situasi dan kondisi yang ada membuat kami tidak mampu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk senantiasa taat, penuh dengan kerelaan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami merendahkan diri kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu, jemaat GPI Mahanaim Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang menghampiri mereka. Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mampu menyembuhkan, Engkau Allah yang mampu memulihkan. Bahkan setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan Yesus, sehingga itu juga boleh menjadi penunjang bagi anak-anak-Mu memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, untuk jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus yang mengalami pergumulan yang begitu hebat, kiranya Engkau datang menghampiri mereka, memberikan ke jalan keluar, memberikan kekuatan, bahkan memberikan penghiburan bagi anak-anak-Mu. Bahkan di tengah-tengah situasi yang melanda bangsa dan negara kami COVID-19 ini Tuhan Yesus, yang seringkali membuat anak-anak-Mu mengalami ketakutan, mengalami kegentaran. Tapi Tuhan Yesus, kiranya urapan daripada Allah terus menyertai anak-anak-Mu, perlindungan daripada Allah terus senantiasa menyertai anak-anak-Mu Bapa, sehingga anak-anak-Mu tetap terus ada dalam tetap terus dalam lindungan daripada Engkau, sehingga anak-anak-Mu tetap boleh dijauhkan dari wabah COVID-19 ini Bapa. Dan biarlah juga Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu. Biarlah jemaat-Mu boleh semakin hari semakin mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini dialami, biarlah anak-anak-Mu semakin hari semakin giat untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Biarlah anak-anak-Mu juga boleh semakin hari semakin giat memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau, sehingga anak-anak-Mu memiliki iman yang sungguh, iman yang tidak mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk rencana pembangunan ruang sekolah minggu Tuhan yang boleh berlangsung. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Berkati juga Tuhan Yesus untuk rencana pembangunan atap gereja. Biarlah juga Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Engkau Allah sumber berkat itu, Engkau yang akan menyediakan berkat tepat pada waktu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Sinode GPI yang ada di Palembang, hamba-hamba-Mu yang ada dalam pelayanan juga Tuhan memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu, memakai hamba-hamba-Mu menjadi berkat Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau memberkati presiden, wakil presiden hingga jajaran yang terendah dalam masing-masing daerah. Tuhan mengurapi mereka masing-masing pribadi lepas pribadi, memakai mereka menjadi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, apa yang menjadi rencana mereka, apapun yang direncanakan, apapun yang menjadi program mereka untuk bangsa dan Indonesia ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Segala kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat dan sebagainya Tuhan, relawan yang boleh bersedia berada di garis terdepan untuk menangani
wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kiranya Kau memberkati, mengurapi urapan Allah terus nyata dalam kehidupan mereka hari pas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tepat pada waktu Tuhan, wabah COVID-19 ini boleh berhenti dan boleh diselesaikan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Banyak hal yang kami mau minta kepadamu Bapak, tapi Engkau Allah terlebih tahu, terlebih mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, sedengarlah telinga kasih-Mu dan jawab seluruh doa kami tepat pada waktu Tuhan. Dan kami mau mengakhiri doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Marilah setiap kita mengaku iman rasuli kita. Marilah setiap kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberikan korban syukur melalui persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang hidup kita. Dan bagi Bapak Ibu diharapkan persembahan ataupun persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah itu dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau dapat ditransfer melalui nomor rekening gereja. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang melandasi akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita naikkan pujian ini, kami bersyukur padamu ya Allah, sambil budi-budi dijalankan. Syukur padamu ya Allah. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami.
Engkau sudah memberkati kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat berkat-Mu melalui usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau menerima persembahan kami Tuhan. Engkau melihat akan kesungguhan hati kami, memberi dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Engkau menerima persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang terkumpul ini ya Bapa, untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sumber berkat itu kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ya, warta jemaat untuk minggu ini tetap kita akan melakukan ibadah secara online minggu depan pukul 8 pagi. Bapak Ibu Saudara kasih, kami ingatkan kembali untuk kita tetap beribadah secara online melalui YouTube, dan nanti akan linknya akan diberikan kepada jemaat sekalian. Hanya itu saja warta jemaat kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah kita terus mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan doa berkat akan dibawakan hambanya Bapak Pendeta Tri Aryani. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah minggu bersama-sama di rumah masing-masing. Bagi jemaat semua agar tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, serta mulailah berolahraga secara teratur. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.